Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kolom Kompas ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang aspek hukum tata ruang terhadap alih fungsi lahan dalam rangka pembangunan nasional. Berikut videonya. Baik, sebelum kami memulai videonya, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Jerry Pandas Tanggang dengan NIM B1A1221163. Nama saya Johannes Pasoro Nenggolan dengan NIM B1A1221184. Nama saya Wilson Stoang dengan NIM B1A1221178. Aspek hukum tata ruang terhadap ahli fungsi lahan dalam rangka pembangunan nasional. Berikut adalah garis besarnya. Definisi tata ruang adalah pengaturan penggunaan ruang atau lahan berdasarkan perencanaan dan pengaturan oleh negara untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Ada juga alih fungsi lahan, perubahan penggunaan lahan dari fungsi tertentu, misalnya pertanian, ke fungsi lain seperti pemukiman atau industri. Pentingnya aspek hukum, alih fungsi lahan sering menimbulkan masalah sehingga perlu pengaturan hukum yang jelas agar pembangunan tidak merusak keseimbangan lingkungan sosial. Dasar hukum tata ruang di Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengatur perencanaan dan pemanfaatan dan pembangunan yang berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang menjabarkan lebih lanjut tentang pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan ruang. Ada juga rencana tata ruang wilayah atau dokumen yang mengatur penggunaan lahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Alih fungsi lahan dan dampaknya. Yang pertama, alih fungsi pertanian ke non pertanian. Contohnya, lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi lahan perumahan, industri, atau komersial. Yang kedua, penurunan produksi pangan, yaitu mengurangi jumlah lahan untuk pertanian. Kemudian yang ketiga, kerusakan lingkungan. Alih fungsi seringkali menyebabkan kerusakan pada ekosistem dan biodiversitas. Kemudian yang keempat, kemacetan dan polusi, yaitu pembangunan yang tidak terkendali menyebabkan masalah sosial dan lingkungan. Kemudian prinsip-prinsip hukum tata ruang. Yang pertama, prinsip berkelanjutan, yaitu pemanfaatan ruang harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, ekonomi untuk generasi mendatang. Yang kedua, prinsip keadilan, yaitu pemanfaatan ruang harus memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian yang ketiga, prinsip keterbukaan, yaitu proses perencanaan dan penggunaan ruang harus melibatkan partisipasi publik. Kemudian peran aspek hukum dalam pengawasan alih fungsi lahan. Yang pertama, perizinan, yaitu alih fungsi lahan harus melalui prosedur perizinan yang sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku. Kemudian yang kedua, sanksi hukum. Bagi pelanggaran penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif atau pidana. Kemudian yang ketiga, pengawasan dan pemerintah. Pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan tata ruang dan mencegah penyimpangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun penyelesaian konflik alih fungsi lahan. Yang pertama, mediasi dan negosiasi. Mediasi dan negosiasi adalah penyelesaian masalah antara pihak yang terkait seperti pemerintah, masyarakat, dan pengembang. Yang kedua, ada revisi RT/RW. Jika ada kebutuhan untuk mengubah penggunaan lahan, dapat dilakukan revisi RT/RW sesuai prosedur hukum yang berlaku. Yang ketiga, pemulihan fungsi lahan. Dalam beberapa kasus, alih fungsi lahan yang merusak bisa diperbaiki dengan upaya restorasi atau pemilihan lahan. Ada juga studi kasusnya. Yang pertama, contoh kasus, alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau area industri seperti yang terjadi daerah-daerah penyangga ibu kota atau kota besar. Adapun dampak sosial dan ekonomi. Alih fungsi yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan kerugian ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Ada juga peran masyarakat dalam tata ruang. Yang pertama, partisipasi publik. Masyarakat berperan aktif dalam memberikan masukan dalam perencanaan tata ruang. Yang kedua, ada kesadaran hukum. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya tata ruang dan implikasi hukum dari alih fungsi lahan yang tidak sesuai. Jadi kesimpulannya, tata ruang yang baik adalah kunci keberlanjutan pembangunan nasional. Alih fungsi lahan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.